I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seprilia Eka Putri dengan NPM 214111167 dari kelas manajemen 21 gabungan. Di sini, saya akan mempresentasikan bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak yang positif dalam penggunaan teknologi. Pengertian kode etik pengguna teknologi informasi. Kode etik pengguna teknologi informasi merupakan seperangkat prinsip dan standar yang mengatur perilaku dan tanggung jawab teknologi informasi. Kode etik ini mencakup pedoman untuk menggunakan teknologi secara holistik dengan cara yang menghormati keamanan, privasi, dan hak orang lain. Hal ini mencakup mencegah pelanggaran privasi dengan menyebarkan informasi palsu dan melindungi data. Selanjutnya ada tujuan utama kode etik pengguna teknologi informasi. Yang pertama, untuk melindungi privasi. Yang kedua, untuk melindungi hal atau perbuatan yang merugikan. Yang ketiga, untuk menjaga keamanan. Yang keempat, untuk meminimalkan dampak negatif. Dan yang kelima, untuk mengedukasi pengguna. Untuk melindungi privasi, kode etik ini bertujuan untuk menjaga privasi individu dan mencegah penyalahgunaan data pribadi. Dan untuk melindungi hal atau perbuatan yang merugikan, yaitu untuk mendorong pengguna untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan individu atau sebuah kelompok. Dan untuk menjaga keamanan, yaitu meningkatkan kesadaran akan ancaman keamanan siber dan mendorong tindakan yang dapat menjaga sistem dan data tetap aman. Dan untuk meminimalkan dampak negatif, yaitu seperti perpecahan sosial, pelecehan online, atau penyebaran informasi palsu. Dan selanjutnya ada mengedukasi pengguna, yaitu dengan meningkatkan pemahaman pengguna dengan etika teknologi dan mempromosikan pendidikan yang berkelanjutan. Selanjutnya, siapa sih yang harus mematuhi kode etik ini? Yang pertama itu ada personal IT, dan yang kedua ada organisasi dan pemerintah. Untuk personal IT, para personal IT itu biasanya seperti insinyur perangkat lunak dan administrator jaringan. Dan untuk organisasi dan pemerintah, seperti perusahaan, lembaga pemerintahan, dan organisasi lain yang menggunakan teknologi dalam operasi mereka dan memiliki tanggung jawab untuk memastikan penggunaan teknologi yang etis. Selanjutnya, mengapa kode etik penting dalam dunia teknologi informasi? Yang pertama, untuk melindungi data dan privasi. Yang kedua, untuk menghindari perilaku berbahaya. Dan yang ketiga, untuk membangun kepercayaan publik. Dan yang keempat, untuk mendorong integritas, kejujuran, dan keamanan. Selanjutnya ada apa aja sih resiko dan dampak negatif? Yang pertama itu ada pelanggaran privasi data. Seperti contohnya itu, data itu dapat diakses atau digunakan tanpa izin dengan mengancam privasi sebuah individu. Dan yang kedua itu ada peretasan keamanan. Seperti kelemahan keamanan itu dapat dimanfaatkan untuk peretasan sistem atau pencurian data yang berpotensi merugikan sebuah organisasi atau sebuah individu. Dan yang ketiga ada penyebaran informasi palsu. Penyebaran berita palsu atau informasi palsu dapat merusak reputasi sebuah individu, organisasi, bahkan mempengaruhi kebijakan politik. Dan yang keempat ada cyberbullying. Contohnya itu perilaku kasar dan pelecehan online dapat merugikan korban secara emosional dan psikologis. Selanjutnya,
Apa sih peran kode etik itu? Yang pertama itu untuk privasi data, dan yang kedua untuk keamanan sistem. Kode etik bagi pengguna teknologi informasi dapat mengurangi resiko dan akibat negatif dengan mendorong praktik penggunaan teknologi yang lebih aman dan efektif. Contohnya itu ada privacy data. Kode etik mengharuskan pengguna untuk memahami dan menghormati privasi data sebuah individu. Contohnya, penggunaan kode etik akan mendorong sebuah perusahaan untuk mematuhi peraturan privasi data seperti GDPR dan tidak mengumpulkan data pribadi tanpa izin. Dan yang kedua itu ada keamanan sistem. Kode etik dapat mendorong para profesional IT untuk menjalani pelatihan keamanan siber dan memperbarui perangkat lunak secara teratur untuk melindungi sistem mereka dari serangan. Contohnya itu dengan menetapkan kebijakan yang membutuhkan pemeriksaan keamanan rutin dan pembaruan sistem yang tepat waktu. Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Contoh kasus di mana kode etik bagi pengguna teknologi informasi atau TI memegang peranan penting adalah kasus Cambridge Analytica pada tahun 2018. Pada saat itu, perusahaan tersebut dikritik karena mengumpulkan data dari pengguna Facebook tanpa persetujuan mereka dan menggunakannya untuk tujuan politik. Dalam hal ini, kode praktik yang sesuai dan kepatuhan terhadap kode etik tersebut dapat membantu mencegah penyalahgunaan data pengguna. Jika pengembang dan analisis data Cambridge Analytica mengikuti aturan etika yang ketat, seperti menghormati privasi data pengguna dan mendapatkan izin yang sah, insiden tersebut dapat dihindari. Dengan mengikuti kode etik profesional IT dapat memastikan bahwa teknologi digunakan secara etis dan jujur, serta melindungi privasi dan keamanan pengguna. Selanjutnya itu ada manfaat kode etik. Yang pertama, manfaat dari perspektif individu, dan yang kedua dari perspektif organisasi, dan yang ketiga dari perspektif masyarakat luas. Untuk dari perspektif individu itu, yang pertama, ada tanggung jawab. Kode etik memandu individu dalam menjalankan tanggung jawab mereka terhadap perusahaan klien dan penggunaan teknologi. Hal ini mencakup perlindungan data pribadi dan kerahasiaan informasi yang dikelola. Yang kedua, ada peningkatan reputasi. Dengan mematuhi kode etik, IT dapat meningkatkan reputasi individu di industri dan komunitas profesional sehingga membantu dalam pengembangan karir. Dan yang ketiga itu ada kesadaran etika. Kode etik akan membantu meningkatkan kesadaran etika individu sehingga mereka lebih mampu membuat keputusan moral dalam situasi yang kompleks. Dan untuk dari perspektif organisasi itu, yang pertama ada kepatuhan hukum. Dengan mengikuti kode etik IT dapat membantu sebuah organisasi untuk mematuhi sebuah peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan teknologi. Hal ini akan mengurangi resiko hukum dan sanksi. Dan yang kedua itu ada keamanan data. Dengan keamanan data ini, kode etik dapat membantu untuk melindungi keamanan data dan informasi organisasi dengan mencegah pelanggaran data dan menjaga reputasi. Dan yang ketiga, ada kepercayaan pelanggan, yaitu organisasi yang menerapkan kode etik IT dapat membangun kepercayaan pelanggan yang dapat berdampak positif bagi hubungan jangka panjang dan loyalitas pelanggan. Dan selanjutnya dari perspektif masyarakat luas, yang pertama ada perlindungan hak individu, yaitu kode etik IT dapat membantu melindungi hak dan privasi individu dengan memastikan bahwa teknologi tidak digunakan untuk hal yang merugikan mereka. Dan yang kedua itu ada penyempurnaan teknologi, yaitu dengan mematuhi kode etik, para profesional IT
yang berkontribusi pada penyempurnaan teknologi yang dapat memiliki dampak positif dalam masyarakat. Dan yang ketiga ada pencegahan dampak negatif, yaitu kode etik dapat membantu mencegah dampak negatif teknologi seperti penyalahgunaan data atau kejahatan siber, sehingga dapat melindungi masyarakat lebih luas dari resiko yang kemungkinan akan muncul. Terima kasih. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.